Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ngaji pada kesempatan ini adalah dengan tema yaitu kalimah la ilaha illallah, hikmah kalimah la ilaha illallah. Kami ambilkan dari kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah 267 dengan keterangan atau penjelasan sebagai berikut, yaitu kitab karangan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari halaman atau Shahifah 267 dengan keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji bab yaitu bab keutamaan la ilaha illallah dengan kitab Sahih Bukhari Shahifah 290 juz 1 dengan nomor hadis 1356. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Hamad bahwa Ibnu Zaidin an Sabitin an Anas radhiyallahu anhu qala kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa atau nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauduhu faqa'ada inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abi wa huwa indahu faqala lahu ati abal qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadahu minan nari, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nari. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Sulaiman bin Harbin. Sulaiman bin Harbin diceritakan oleh Hamad. Hamad dia adalah Ibnu Zaid, anaknya sahabat Zaid yang sumbernya dari Sabit sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata bahwasanya ada seseorang anak kecil Yahudi, anak kecil atau anak yang masih kecil dari seorang Yahudi. Dia adalah anak kecil itu dari seorang Yahudi itu, dia adalah orang yang membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melayani atau membantu Nabi Muhammad. Kemudian ketika ia membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian anak kecil itu dari orang Yahudi itu kemudian sakit. Ketika ia sakit, karena dia adalah orang yang membantu Nabi Muhammad, kemudian ketika ia sakit, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjenguk atau membesuk kepadanya. Kemudian Rasulullah pun duduk di hadapan kepalanya anak kecil tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada anak kecil, anak yang masih dalam keadaan Yahudi atau remaja yang dalam keadaan Yahudi, masuk Islamlah kamu. Kemudian ketika diperintah masuk Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang Yahudi tersebut kemudian melihat kepada bapaknya. Bapaknya juga ada di sampingnya. Kemudian bapaknya kemudian langsung berkata, taatlah ia, yaitu taatlah bapaknya Qasim, karena bapaknya Qasim adalah seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Taatlah ia, masuklah kamu Islam, masuk Islam, taatlah Abul Qasim, yaitu bapaknya Qasim. Kemudian orang Yahudi tersebut yang sakit kemudian masuk Islam, dan kemudian setelah masuk Islam, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dalam keadaan Rasulullah mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, pembantuku telah betul-betul, alhamdulillah pembantuku, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah pembantuku telah diselamatkan dari api neraka karena dia termasuk orang yang masuk Islam. Berarti pembantunya Rasulullah yang Yahudi itu asal mulanya dia adalah memang Yahudi, tidak Islam, tetapi karena dia sakit kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, alhamdulillah dia kemudian dia termasuk orang yang masuk Islam, dia diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Shahifah 291 dengan nomor hadis 1357.
Haddatsana Aliun bin Abdillah haddatsana Sufyan qala Ubaidillah sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu kuntu ana wa ummi minal mustad'afina ana minal wildani wa ummi minan nisa'i. Imam Bukhari diceritakan oleh Ali bin Abdillah diceritakan oleh Sufyan, sahabat Sufyan berkata, Ubaidillah telah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, saya maksudnya di sini adalah saya Ibnu Abbas, saya sendiri dan ibuku adalah termasuk orang yang lemah. Saya sendiri termasuk orang dari kalangan anak kecil yang lemah, dan ibuku juga termasuk dari kalangan seorang wanita yang lemah. Kemudian hadis nomor 1358. Haddatsana Abul Yan akhbarana Syuaibun qala Ibnu Syihab yusolli ala kulli mauludin mutawaffa wa in kana li ghayatin min ajli anna wulida ala fitratil Islam ayadai abawahu al-islama au abuhu khosyatan wa in kanat ummuhu ala ghairil islami wa idza stahala sarihan suli alaihi wa la yusalla ala man la yastahilu min ajli anahu siqatun fa inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana yuhaddisu qala anna qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasyiranihi aw yumajisanihi summa yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratullah allati fatara nasa 'alaiha. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Abul Yaman diceritakan oleh sahabat Su'aib berkata, kemudian sahabat Ibnu Syihab berkata, ya orang yang setiap anak yang meninggal dunia maka harus disolati, meskipun sholatnya adalah sholat gaib. Setiap anak yang terlahir atau dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia maka itu harus, meskipun disolati dengan cara sholat gaib maka harus disolati. Dari arah ini maka seseorang yang dilahirkan ke dunia itu mempunyai fitrah atau mempunyai yaitu takdir dia adalah Islam atau Islam, yaitu tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak kafir. Karena yang pertama kali ketika seorang anak lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam. Kemudian bapak ibunya itu adalah yang mengajak seseorang anak untuk bisa mengikuti agama Islam. Bapaknya bisa juga bapaknya, atau sebaliknya, meskipun ibunya adalah orang yang tidak Islam, bapaknya Islam, kemudian anaknya bisa menjadi Islam. Apabila seorang yang dilahirkan, seorang anak atau bayi yang lahir, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan dia bisa menyuarakan suara yang keras, bengok atau suara yang keras, maka meskipun dalam keadaan meninggal dunia maka ia disolati. Begitu sebaliknya, apabila seorang bayi di situ dia lahir, begitu lahir kemudian ia meninggal dunia, tetapi ketika lahir itu tidak pernah ada suaranya, karena dia adalah anak bayi yang masih keluron, bayi yang masih belum masanya untuk keluar, namanya bayi keluron. Maka di situ tidak usah disolati karena bayi tersebut adalah orang yang belum bisa menyuarakan suara yang keras. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia adalah orang yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak ada seorang yang dilahirkan ke dunia kecuali dia dalam fitrahnya adalah fitrah, yaitu kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu fitrah Islam, memeluk agama Islam.
Kemudian bapaknya adalah orang yang menyahudikan atau menjadikan anak tersebut adalah anak Yahudi, atau bapak ibunya adalah orang yang menjadikan anaknya adalah Nasrani, atau bapak ibunya adalah orang yang menjadikan anaknya adalah Majusi. Jadi asal mulanya begitu setiap anak lahir ke dunia itu adalah ruhnya adalah keadaan Islam, karena ketika lahir itu di saat zaman azali itu sudah menyatakan roh itu alastu birabbikum qalu bala syahidna, apakah saya ini tidak Tuhanmu? Kemudian roh menjawab, ya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang di situ menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, itu hakikatnya bukan dari pembawaan dari fitrahnya, karena fitrahnya adalah tetap dia adalah beragama Islam. Yang menjadikan fitrahnya, yang merubah fitrahnya adalah lingkungan, yaitu bapak ibunya menjadikan seorang itu beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hal ini juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan sesuai dengan fitrah tersebut. Artinya Allah telah memfitrahkan, mentakdirkan setiap roh yang keluar setiap roh yang ada, di mana roh itu seorang bayi lahir ke dunia, maka fitrahnya adalah fitrah Islam. Takdirnya adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang Islam. Kemudian karena lingkungan, bapaknya Yahudi, bapaknya Nasrani, bapaknya Majusi atau ibunya kemudian tidak lagi memeluk agama Islam karena terpengaruh oleh bapak atau ibunya atau dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1359. Hadatsana Abdanu akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Suma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallah lati fatarna sa'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Artinya adalah Imam Bukhari diceritakan oleh Abdan diceritakan oleh Abdullah diceritakan oleh Yunus yang sumbernya dari sahabat Zuhri. Sahabat Zuhri berkata, kami diceritakan oleh Abu Salamah, sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada seorang anak yang terlahir ke dunia kecuali anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Maka kemudian kemudian orang tuanya yaitu bapak dan ibunya menjadikan anak tersebut adalah Nasrani, atau menjadikan anak tersebut adalah Yahudi, atau menjadikan anak tersebut adalah Nasrani, atau menjadikan anak tersebut adalah Majusi. Itu adalah karena kedua orang tuanya yaitu bapak dan ibunya. Kemudian Abu Hurairah kemudian berkata, fitrahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah memfitrahkan kepada manusia. Atas fitrah tersebut tidak ada pergantian atau orang yang mengganti, tidak ada pergantian kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah agama yang tegak, yaitu agama Islam. Seseorang yang lahir ke dunia ini adalah hakikatnya adalah ala fitratil Islam. Semuanya adalah memeluk agama Islam. Maka kita semua orang tua ini harus bisa menjaga anak kita dengan sebaik-sebaiknya, mendidik sebaik-baiknya, menjadikan anak kita menjadi anak yang berkualitas, bisa memahami ilmu agama, bisa menjadikan anak kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang memahami ilmu agama. Amin Allahumma amin.
Dan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah dari siksa kubur. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah, orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.